Kan kuliah di sini, ya. Tolong dipahami itu. Ya. Ini bukan kuliah yang mulia, ini ilmu. Ya, iya justru makanya berbagi ilmu itu kan namanya kalau kuliah. kalian menerima ini sebagai kuliah itu urusan kalian. Tapi saya menerangkan ini ilmu hukum yang saya paham. Kita semua di sini saya Siapa yang boleh membatasi saya baca Quran di sini nggak boleh? Silakan. Ya silakan. Iya. Boleh. Tapi jangan baca Quran nggak boleh. Silakan, tapi kan tadi kan tidak, cuman tolong dibatasi, jangan setiap kali pertanyaan. Saya ngerti, tapi jangan sekali-sekali melarang. Saya tidak melarang. Allah yang memerintahkan kok berani-berani melawan Allah. Jangan. Udah saya ingin tegakkan kamu ini membuat orang sengsara. Udah gitu aja. Intinya saudara kan menyatakan bahwa saksi membuat terdakwa menjadi sengsara, itu intinya. Oke. Yeah. Sebagai penasihat hukum buat kita semua tentunya perlu mendalami apa yang Allah kehendaki dalam konteks kesaksian. Dalam surat An-Nisa ayat 135, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia yang terdakwa kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya, kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha mengetahui terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Pertanyaannya, ada beberapa yang menurut dugaan kami kamu berbohong. Nah, sekarang persaksiannya kepada Allah. Misalnya minta demo ditangkap karena dua hal, buat onar dan buat fitnah. Sementara nggak ada keonaran, nggak ada fitnahnya, kok kamu suruh tangkap orang? Kamu bersaksi untuk apa begini? Kamu nggak perhatiin Ibnu Khaldun kan mahasiswa Islam, apa nggak pernah baca ayat ini? Pertanyaannya apa? Ini dua orang ini gara-gara demo kamu. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakannya apa keonaran yang dia ceritakan? Apa fitnah yang dia lakukan sehingga kamu bilang suruh tangkap dia? Oke, baik, saya jawab ya. Ya silakan jawab. Ya. Oke. Kan saya udah terangkan tadi. Saya bilang bahwa keonaran itu yang saya pahami adalah yang melakukan kegaduhan dan melakukan keributan. Ya, itu yang saya pahami. Yang saya paham, kamu pahami itu apa? Keonaran itu apa yang kamu pahami? Keonaran itu apa? Keonaran dijelaskan tadi itu sebenarnya. Tadi sudah dijelaskan tadi. Iya, belum jelas. Sekarang diperjelas apa? Itu versi dia, versi mahasiswa. Coba. Jangan bilang versi, maksudnya. Keonaran itu ada divisi-divisi umum. Apalagi dikaitkan dengan hukum. Nggak bisa menurut kumahaing wajar sudah. Nggak bisa. Menurut ilmu hukum, keonaran adalah misalnya ada kerusuhan, ada pembunuhan, ada segala macam yang berkait dengan onar. Maaf, penasihat hukum. Bukan gitu Pak, ini ya, penting. Saksi ini saksi fakta. Jangan bertentangan dengan fakta. Ya, dengarkan dulu ya. Jelaskan dulu. Saudara tidak sependapat dengan apa yang disaksikan kan? Bukan, tidak semua beda Pak. Gini yang dulu ya. Ini bukan saya di sini. kita semua belajar ilmu hukum. Iya. Ada definisi umum tentang keonaran. Masa ikutin definisi menurut dia? Siapa yang mengikuti? Tadi Pak Hakim bilang versi dia. Ya, menurut pemahaman dia. Harus versi hukum. Nah, kalau menurut versi dia tidak benar. Ya itu kan menurut saudara. Saya tadi bilang. Jadi gini Pak. Iya. Jadi gini. Ini tolong dipahami. Ini sidang.
Gimana Ini sidang, mohon maaf ini sidang ya. Nggak ada masalah. Iya, ini sidang. Jadi Nggak bukan ada masalah. kita bukan Kita masalah beda pendapat berdebat. biasa. Iya, iya, memang iya betul. Ya, iya. Tapi saksi tidak bisa dipaksa Bukan mengikuti tidak pendapat dipaksa. saudara. Ini pengetahuan umum yang dia tidak sesuai dengan pengetahuan umum. Ya ditanggapi aja di Ya, dalam. ya silakan Itu ditanggapi ada bahwa sekolah. saksi ini tidak benar. Itu aja sudah. Saya kira ini tolong diberi waktu bagi kami untuk menggali. Toh nanti juga tadi. Iya, sudah saudara paling banyak kita berikan waktu karena semuanya bertanya. Iya. Oke, kita kasih kesempatan. Oke, kita kasih kesempatan. Silakan. Ya oleh karena Tapi itu. mohon ini ya diperhitungkan lah karena Ya. saksi ini kan juga yang mulia. untuk latar belakang saksi juga terpaku dengan saksi harus habis. Seandainya selesai ini ditunda, kami tidak ada masalah. Ketimbang kita memaksakan selesai, kemudian kebenaran materi tidak bisa kita gali, kita yang rugi. bukan saudara yang mengatur sidang ini ya, kami yang mengatur sidang di sini. Kami Bersama kami. Iya, makanya. Karena kemudian narasinya kita harus selesai, harus selesai. Mohon izin penasihat hukum. Kebetulan kan saksinya juga masih banyak. Tadi berkaitan dengan fitnah dan keonaran sudah ditanyakan kepada Sudah, penasihat sudah, lain. jangan, ini Ketika bukan itu Tadi sudah Prof. Egi itu tadi ketiduran. Gak ada masalah kalau nanti ini ditunda selesai. Sudah. Tadi ditanyakan lagi, tadi sudah ditanyakan. Ini sidang ya. Tolong Pak Jaksa penasihat hukum tolong tenang. Tolong tenang ya. Kalau tidak bisa tenang saya suruh keluar. Sidang di sini kami yang memimpin, bukan Anda yang mengatur. Oke? Tolong dipahami itu. Jadi tadi sudah bisa kita sampaikan di awal, kalau saksi menerangkan itu tolong disimak baik-baik. Jadi kalau menurut saya masih ingat, saksi sudah berkali-kali tadi ditanya soal fitnah, soal keonaran, soal motivasi dan sebagainya sudah dijawab. Dan ditanya terus, dipaksa untuk mengikuti. Nah tolonglah, yang sudah ditanya tidak perlu ditanya lagi lah. Tolong digali yang lain, yang kaitannya dengan pengetahuan saksi sehubungan dengan perkara ini. Oke? Karena tugas jaksa silakan membuktikan, tugas penasihat hukum silakan membela, mengcounter apa yang tidak bisa dibuktikan oleh Pak Jaksa. Itu intinya ya. Kami yang nanti yang menilai, ya. Silakan dilanjutkan. Ya, Silakan. begini. Ya. Ada warna hijau, ada warna putih. Apakah saya memaksa Anda suruh bilang itu hijau, ini putih, itu krim? Kan tidak, memang faktanya warna itu demikian. Logikanya dengan keonaran sudah ada definisi dalam bahasa Indonesia, rumusan baku bahasa Indonesia menjelaskan tentang keonaran, menjelaskan tentang fitnah. Kenapa Anda membicarakan onar dan fitnah di luar dari ketentuan bahasa Indonesia yang sudah didefinisikan? Itu logikanya, bukan mau saya. Kita semua belajar ilmu hukum. Anda juga lagi belajar semester 7. Jangan Anda bunuh versi Anda yang saya pahami. Saya pahami apa? Bukan saya mendesak-desak supaya sesuai dengan saya. Tidak, ini namanya objektivitas. Anda jawab dengan subjektif, dia nggak ketemu secara ilmu. Udah, itu satu poin. Poin kedua, Anda dengan penuh kesadaran minta orang ditangkap. Sementara pemahaman tentang onar dan fitnah Anda nggak paham. Anda menjerumuskan orang, jahat Anda tuh. Nggak mungkin nggak dapat uang Anda. Masih satu gembel, kita tahu. Itu namanya justifikasi. Enggak, ini saya tahu. Saya pernah ketua mahasiswa HMI se-Indonesia. Oleh karena Silakan, kalau itu, memang saudara dalam pengertian perlu, ini, ini saya ingin tekankan majelis hakim, Akan dilaporkan biar kalau intervensi memang saya ada, dong. memang kalau Kalau memang misalnya bohong, saya membela, dilaporkan. membela harus begini. Membela nggak boleh lemas-lemas. Nah, pertanyaan saya, ketegaan Anda yang luar Saya biasa kira itu saya lebih membuat bangga dia ini masuk berhadapan penjara. dengan penasihat hukum yang sudah membaca kode etik penasihat hukum. Saya tadi melihat saudara itu bangga, senang. Saya tidak akan kesulitan untuk mengadakan persidangan ini karena saya melihat sudah siapa yang tidak kenal saudara. Jadi saya yakin kode etik dalam melakukan penasihat hukum mendampingi seorang terdakwa itu kan sudah jelas. Jangan sampai hak-hak terdakwa dilanggar. Itu yang paling pokok. Ada nggak hak terdakwa saya langgar? Justru
justru itu Ya makanya. nggak ada dong. Ya Itu makanya. biarkan saya lanjut lah. Silahkan Sebentar lagi dilanjut. selesai yang mulia. Iya, silahkan dilanjut, tapi Oke. tolong dihargai persidangan ini juga. Saya Kalau mau memberikan kuliah, karena profesor saya ya kuliah ya profesor dalam kan. sidang ini. Anda profesor doktor ya, Tidak sudah hormati mesti. Anda. Iya, yang Kalau mulia. memberikan kuliah, nasihat hukum ataupun masalah agama, tolong jangan di sini. Ini persidangan. Tugas Anda adalah menggali keterangan dari saksi, bukan memberikan kuliah di sini, ya. Tolong dipahami itu. Ya. Ini bukan kuliah yang mulia. Ini ilmu. Ya, Saya iya justru sebagai makanya advokat. berbagi ilmu itu kan namanya Kalau kuliah. kalian menerima sebagai kuliah itu menurut kalian. Tapi saya menerangkan ini ilmu hukum yang saya paham. Kita semua di sini saya Siapa yang boleh membatasi saya baca Quran di sini nggak boleh? Silakan. Ya silakan. Bilang nggak Iya. boleh. Tapi jangan Kok baca Quran nggak boleh? Silakan, tapi kan tadi kan tidak, cuman tolong dibatasi, jangan setiap Ya, kali kalau pertanyaan dibatasi saya tidak. mengerti, tapi jangan sekali-sekali melarang. Saya tidak melarang Allah Anda. yang memerintahkan kok berani-berani melawan Allah. Jangan. Udah saya ingin tegaskan kamu ini membuat orang sengsara. Udah gitu aja. Intinya itulah, intinya saudara kan menyatakan bahwa saksi membuat terdakwa menjadi sengsara, itu intinya. Oke. Iya. Silakan dari terdakwa ada pertanyaan. Nggih, izin yang mulia. Saudara saksi mungkin bukan pertanyaan, hanya pendapat atau opini singkat aja. Jadi terima kasih Anda sudah investasi waktu, tenaga, pikiran, cetak banner, lakukan demo, tangkap gitu. Bahkan sekarang investasi uang ke sini ya. Dan alhamdulillah tuntutan Anda sudah terpenuhi, saya sudah ditangkap. Saya sudah pindah 3 tahanan dari Bareskrim Jakarta, Polda Semarang, dan sekarang di Polda Surakarta sini dengan berbagai macam penderitaannya. Tadi sudah saya bahas. Bahkan kemarin kuasa hukum sampai tak suruh beli cat sendiri, saya beli tempat sampah sendiri karena kamar saya bersebelahan dengan sampah. Saya nggak bisa sholat, sampai saja sendiri. Nah, jadi intinya pendapat saya doakan Anda ya, mudah-mudahan saya sudah memaafkan Anda ya, saya nggak tega kalau begini caranya ini. Jadi ya Allah, dia sudah memutus hubungan silaturahim antara suami dan istri, antara anak dan ayah. Tolong jangan putus silaturahim dia dengan istrinya kelak, dengan anaknya kelak. Saya maafkan Anda jadi sarjana hukum yang hebat, ya, jadi pemuda yang hebat, Anda sukses dunia akhirat. Saya maafkan Anda ya, insya Allah, Cukup, dan ya? saya ikhlas, Oke, itu insya Allah. Komentar sekarang ini, hak Anda sebagai terdakwa terhadap keterangan saksi tadi bagaimana? G, saya menolak dan Menolak saya semuanya. berdoa dan saya kasihan. Ya, keberatan terhadap Keberatan. Itu yang penting. Silakan Pak Bambang Tri. Ya, dengan gagah berani Anda melakukan demo dan menuduh saya membuat onar dan membuat fitnah. Sampai detik ini, yakinkah Anda bahwa saya ini tukang membuat onar, membuat fitnah? Itu kejam sekali. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Berarti Anda menuduh saya seorang pembunuh, menuduh saya seorang pembunuh. Begitukah? Pertanyaan saya, itukah yang pengen Anda tuduhkan kepada saya? Saya sampai detik ini usia saya 51 tahun, saya belum pernah melakukan fitnah. Saya belum pernah membuat onar. Itu saja. Intinya keberatan saudara. Ya, keberatan, sangat keberatan dengan Sangat keberatan. Tolong dicatat ya. sangat keberatan dengan demo yang mengatakan tangkap Bambang Tri, membuat onar dan membuat fitnah. Semua keterangannya dibantah semua. Dibantah, karena itu Tidak intinya benar. tadi. Menurut saudara tidak benar. Tolong dicatat itu keberatan dari terdakwa. Saudara cukup nih. Ada lagi yang mau disampaikan saksi di sini? Cukup. Saudara tadi keterangan saudara dibantah semua. Saudara tetap pada keterangannya, sudah disumpah loh ya. Cukup. Tetap pada keterangannya. Ya. Terima kasih.